Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Di One Piece chapter 975 2 minggu yang lalu ya, fans One Piece dikejutkan dengan kedatangan Luffy, Law, Kid, dan Zero, dan ribuan orang telah datang untuk membantu para Akazaya. Nah, di chapter 976 ini ya, ternyata kejutannya belum berakhir. Oda Sensei lagi-lagi membuat kejutan yang bikin fans sangat bahagia lagi. So, without ngenteni long again, let's go mawon kita mulai konten paling telat ini. Chapter 976, Begging Your Pardon. Gak ada cover story BG lagi. Sudah tamatkah story Chiffon BG Lola? Ya semoga saja sih. Yang jelas ya, di chapter ini dimulai dengan color spread yang menunjukkan para Straw Hat Pirates sedang ditemani para Tontata membuat sepatu-sepatu menarik. Adakah petunjuk di sini? Ya biasanya ya, color spread terkadang emang ada foreshadow tentang cerita-cerita yang akan terjadi ke depan. Ya, walau diakui, untuk mendapatkan clue dari color spread, memang terkadang gak ada referensi apapun, melainkan hanya cocok logi, karena dasarnya memang menebak. Tapi, kalau cocok loginya diiringi dengan penjelasan yang baik, dan mudah membawa penonton atau pembaca ikut berimajinasi, it's okay kok, gak ada yang salah akan hal itu. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah Mr. K akan mencoba menebak apa yang ada di color spread? Nap. Mimin bisa dibilang fans One Piece yang lebih memilih data, referensi, ataupun opini yang emang ada rujukannya. Kalau tahu ya bilang tahu, kalau enggak ya bilang enggak. Kalau kata fans One Piece yang haus akan teori barbar atau liar ya, Mr. K cari aman mungkin sebutannya. Ada benernya juga sih dibilang begitu. Mimin juga tak mau berklarifikasi, karena apa yang kuucapkan terkait masalah cari aman atau enggak, juga pasti ditranslate di mode pikiran yang berpikir cari aman ya. Translatannya berbentuk tulisan BAPER. It's okay. Cuma Mimin hanya mau bilang ya, Mr. K hanyalah fans One Piece biasa, sama seperti kalian yang kebetulan juga suka One Piece. Mimin tak pernah mengatakan adalah YouTuber One Piece terbaik, terkece, ataupun teoris One Piece the best. I'm just ordinary fans One Piece, sama layaknya kalian. Suka atau gak suka, memang seperti inilah admin channel gak jelas ini. Oke, kembali ke masalah color spread ya. Buat yang tertarik akan tebak-tebakan foreshadow Oda Sensei yang ada di color spread, ada sebuah channel Indonesia yang punya pemikiran logis menebak apa isi color spread dengan dibarengi penjelasan yang baik. Nama channel tersebut adalah Kakoi Nime. Mimin gak promosi sama sekali. Murni, ini karena emang tertarik dengan apa yang beliau utarakan terkait color spread. Silahkan kepoin saja channelnya. Cukup cute-cute-nya oke. Kita lanjut react One Piece chapter 976 ini. Melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya di chapter 975 ya, ketika Kinemon menjadi bintang utama dalam misi pemberontakan menuju Onigashima. Kini, para Akazaya lain sedang mengerjai Kinemon. Mereka memaksa Kinemon untuk mengakui kalau dirinya memang gak merencanakan semua hal seperti yang diucapkan oleh Denjiro. Di sini kelihatannya semua para Akazaya layaknya anak kecil yang menginginkan sebuah kejujuran dari sahabatnya sendiri. Well, Kinemon pun akhirnya angkat bicara tentang yang sebenarnya terjadi. Dia mengakui kalau dia salah membaca pesan Yasue. Sambil berkata dengan ucapan yang membuat semua Akazaya di sini ya takjub kalau Kinemon sudah siap mati walau apapun yang akan terjadi ke depan tak akan ada yang tahu. Bagi Kinemon sendiri, keberuntungan yang dimilikinya hanyalah memiliki teman-teman yang bersedia menemaninya hingga akhir. Keren kan Kinemon? Walau dia salah membaca pesan rahasia Yasue ya, dia tidak kehilangan kewibawaannya sama sekali. Malah para Akazaya makin respect pada Kinemon. Bagi mereka semua ya, yang dulunya hanyalah orang-orang jalanan yang tak peduli akan takdirnya sendiri, kini mereka semua menjadi terikat dalam satu takdir yang sama, yaitu membebaskan negeri Wano dari jajahan Kaido dan Orochi. Next, kita fokus dulu ke pihak musuh ya. Dimulai dari para anak buah Kaido yang di sini masih ingin nekat bertarung. Mereka berencana menembaki kapal-kapal aliansi Kozuki karena menurut mereka nih ya, kapal bajak laut Kaido didesain sebagai kapal tempur, sedangkan pihak musuh hanyalah kapal-kapal kecil saja. Dikira mudah kali ya ngancurinnya. BTW, di momen ini pula kita jadi mengerti keadaan Onigashima itu seperti apa. Dari percakapan sederhana para kroco-kroco Kaido yang tak bisa melaporkan kejadian yang terjadi di pelabuhan Tokage. Kalau mereka yang ada di Onigashima sedang disibukkan oleh pesta besar yang ada di sana. Tapi ya, bagi Mimin ada yang janggal. Sebuah pesta besar, kenapa gak ada yang bertugas menjaga keamanan dan informasi yang diterima? Bukankah harusnya walau ada pesta besar ya, informasi keadaan sekitar harus tetap update? Tapi ini kok gak bisa?
Di beberapa chapter sebelumnya saja ya, kita tahu kalau Orochi itu orang yang sangat berhati-hati. Saat ngobrol dengan Kaido saja, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi keadaan sekitar. Padahal hanya ngobrol berdua loh. Orochi bisa sewas-was itu. Lah ini pesta besar terjadi di Onigashima. Jadi rasanya aneh saja. Keadaan sepi pengawasan diperketat, keadaan rame malah gak ada pengawasan. Bukan maksud seudon sih. Cuma ini feeling aja ya. Mungkinkah ada campur tangan Disdrake dalam mensabotase jalur informasi dari luar Onigashima? Kita tahu kan, Disdrake adalah anggota dari SWORD, pasukan rahasia angkatan laut. Jadi, mensabotase jalur informasi merupakan panduan dasar sebagai seorang agen maupun pasukan yang berhubungan dengan rahasia-rahasia. Jadi gak sabar kan nunggu aliansi Kozuki sampai ke Onigashima, biar kita tahu betul tentang apa yang terjadi di Onigashima sebelum kedatangan para aliansi Kozuki ini. Oke, cukup bahas tentang Onigashima ya. Kita fokus pindah ke Kanjuro yang masih menyekap Momo. Si pengkhianat asu ini mulai menggambar sesuatu sebagai jalan kabur agar bisa melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada tuannya Orochi di sekitar pelabuhan Tokage ini. Tapi sebelum Kanjuro kabur, dari lautan tiba-tiba muncul Kawamatsu yang datang menyerang Kanjuro agar bisa menyelamatkan Momo. Tapi sayangnya guys, serangan Kawamatsu gagal menebas Kanjuro. Sepertinya Kanjuro selain gambarnya yang bagus, nih orang juga sangat kuat. Menahan serangan Kawamatsu merupakan bukti konkret kekuatan fisiknya. Kita lanjut lagi ya. Setelah menangkis serangan Kawamatsu, Kanjuro juga telah selesai menggambar angsa besar. Dihidupkanlah angsa ini dengan kekuatan buah iblisnya. Kanjuro lalu naik ke tubuh angsa, dan angsa hasil gambarnya ini terbang dengan sangat mulus. Nah, karena gambar Kanjuro sempurna, maka kekuatan buah iblisnya mengaplikasikan apa yang dia gambar. Kinemon saja ya sampai marah dan jengkel terhadap Kanjuro yang kenyataannya bisa menggambar sangat bagus. Kanjuro pun menertawakan kebodohan para Akazaya yang menganggap remeh dirinya. Sekaligus di sini ya, si pengkhianat asu ini bilang pada semua orang kalau dirinya akan mencari Hiyori dan kemudian membunuhnya. Oh, itu pun kalau bisa nyari Hiyori ya, karena yang tahu keberadaan nih cewek hanyalah Denjiro untuk saat ini. Next, kita pindah ke sisi SHP. Di sini, Luffy masih kebingungan dengan apa yang dilakukan Kanjuro membawa Momo terbang bersamanya. Untungnya, Sanji yang mengerti keadaan sekitar langsung bilang pada semua orang yang ada di kapal Sanigo ini, berkata kalau Kanjuro adalah mata-mata yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang Akazaya. Semua SHP kru pun jadi terkejut mendengar hal itu. Usopp yang sadar Kanjuro menculik Momo langsung mengincar Kanjuro dengan ketapelnya agar bisa menjatuhkan Kanjuro dari angsa besar yang dinaikinya. Sanji pun juga ikut membantu menggunakan Skywalk-nya berusaha menyusul Kanjuro. Menariknya, dalam situasi yang gak menguntungkan ini, Kanjuro tak panik sama sekali. Dia tiba-tiba saja menggambar awan hitam dengan rambutnya. Kinemon melihat Kanjuro melakukan sesuatu, meminta Sanji untuk mundur jangan mendekati Kanjuro lagi. Karena Kinemon punya prasangka buruk, teknik Kanjuro kali ini sangat berbahaya. Setelah Kanjuro selesai menggambar awan hitam, dengan sedikit perintah, awan hitam tersebut membuat hujan tinta di mana hujan tintanya bukan sekedar hujan tinta yang cair ya, melainkan hujannya bisa menghancurkan apapun yang mengenainya. Gamblangnya, tubuh manusia yang kurang kuat bisa tembus kena hujan tinta buatan Kanjuro. Kecuali tubuh manusia itu terlatih, maka sepertinya gak masalah. Seperti apa yang ditunjukkan Sanji yang dengan sigap langsung gak jadi menyelamatkan Momo. Pindah haluan menyelamatkan Nami dengan mengorbankan tubuhnya sendiri terkena hujan tinta tajam dari Kanjuro. Stop dulu di sini ya. Ada yang membuat Mimin tertarik dengan buah iblis Kanjuro. Mungkinkah buah iblisnya termasuk paramesia spesial? Mengingat selain bisa membuat gambar dengan kuas, dia juga bisa menggerakkan rambutnya untuk dijadikan kuas itu sendiri. Pikiran Mimin bisa-bisa ngeblank gara-gara mikirin hal ini. Sudahlah. Kita lanjut ke Kanjuro yang tertawa bahagia melihat para aliansi gak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Momonosuke ya. Bahkan Kanjuro dengan pedenya bilang pada Momo juga kalau semua orang, lebih tepatnya orang-orang yang mengikuti Kozuki yang ada di sini akan mati semua. Mengingat sebenarnya mereka telah mati sejak lama. Cuma gara-gara Kozuki Oden dan Kozuki Toki, kematian mereka jadi tertunda 20 tahun. Kebodohan dan keberanian mereka sangatlah natural. Hanya karena ngikutin pemimpin seperti Oden harus berkorban sampai sejauh ini.
Momo mendengar ucapan Kanjuro seperti ini, dia jadi mengerti betul kalau semua orang yang ada di sini tak boleh fokus mereka teralihkan hanya untuk menyelamatkan dirinya. Bocah kecil yang akan jadi harapan negeri Wano ini pun dengan gagah berani bilang pada semua yang datang di sini agar jangan mempedulikannya karena itu adalah hal yang diinginkan oleh musuh. Momo berjanji akan kabur dari sini. Jadi dia meminta tolong pada semua orang untuk pergi ke Onigashima, hancurkan Kaido dan Orochi dan lindungi negeri Wano. Walau dalam hati sang shogun masa depan ini, dia tak tahu caranya agar bisa lolos. Dengan mengucapkan hal ini, kemungkinan besar tak akan ada yang datang menyelamatkannya. Nah, para samurai yang mendengar ucapan tuannya berkata seperti itu, jadi terharu. Tapi rasa haru ini gak berlaku bagi Luffy, karena dengan senyumannya, si Baka Sencho berteriak menyemangati Momo sambil mengejeknya. Tak lupa, Kapten Gendeng kita ini juga bilang, temukan cara agar bisa bertahan hidup. Karena kami pasti akan menyelamatkanmu, karena kita adalah teman. Guys, Momo mendengar ucapan Luffy tersebut, pecah tangisnya, terharu akan kebaikan Luffy padanya. Kini, Momo telah berada jauh dari semua orang, terbang bersama si pengkhianat Asu menuju Onigashima, sedangkan Luffy kembali ke kapal Sanigo memberi perintah pada anggotanya untuk capcus ke Onigashima. Di sisi lain, di kapal Lau, Kinemon menanyakan keadaan para samurai yang tadi terkena hujan tinta tajam dari Kanjuro. Syukurlah semuanya masih baik-baik saja walau ada beberapa kapal yang rusak. Ya, informasi ini sudah cukup membuat Kinemon tenang dan bisa fokus memandu armada aliansi Kozuki ini menuju Onigashima. BTW, di momen ini terlihat Shinobu dan Denjiro sudah satu kapal bersama para Akazaya lainnya. Shinobu terlihat menyesali kegagalannya melindungi Momonosuke, dan Denjiro dengan senyum-senyum sedang bercanda dengan Raizo. BTW, please tolong jangan curigai Shinobu lagi ya dengan sebutan pengkhianat. Udah sangat banyak fakta real yang menunjukkan kalau ketulusan Shinobu bukanlah kebohongan. Dan di momen ini pula beberapa orang dari SHP Crew sadar kalau kapal terakhir bajak laut Kaido ada yang telah kabur dari sini. Mereka, para aliansi juga kelihatannya gak terlalu peduli walau ada kapal musuh yang kabur. Cuma, ternyata ya, saat sedang tenang-tenangnya berpikir keadaan tenang dan aman karena gak ada musuh lagi di sekitar lautan Tokage ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kapal samurai, di mana ledakan tersebut gara-gara tembakan meriam jarak jauh yang menurut Nami ditembakkan dari jarak yang sangat jauh menggunakan meriam laras panjang. Kini nasib para aliansi Kozuki bisa kacau kalau kapal musuh dibiarkan menembakkan meriam laras panjang terus-menerus, bisa-bisa ludes pak kapal-kapal aliansi Kozuki. Lau dan Luffy saja jadi panik gara-gara kelakuan anak buah Kaido yang menjaga jarak dari kapal aliansi Kozuki. Sedangkan CEO Sasuke kelihatan gak terlalu peduli tentang yang akan terjadi pada para samurai. Jadi kini ya, langkah aliansi Kozuki harus segera bisa mendekati kapal musuh. Tapi kok kayaknya susah ya? Aduh, bagaimana ini? Tenang guys, selalu ada harapan dalam situasi yang sulit dan genting. Di momen ketika para kroco-kroco Kaido percaya bakal bisa menghancurkan semua kapal aliansi Kozuki, saat itu pula, tiba-tiba saja datang serangan dahsyat dalam bentuk tombak air yang sangat kencang menembus kapal Beast Pirates. Diar! Serangannya sukses membuat hancur kapal terakhir dari musuh yang ada di sini. Menariknya, yang menghancurkan kapal ini adalah Nakama yang pernah membuat janji dengan sang Baka Sencho bakal datang ke Wano untuk membantunya setelah dia berhasil membantu mantan anggota kru bajak lautnya. Orang ini bukanlah manusia biasa. Dia berasal dari ras Fishman. Dulunya hanyalah berandalan dari Ryugu Kingdom. Kini menjadi seorang yang sangat bijak agar bisa menyetir keegoisan sang Baka Sencho. Orang-orang mengenalnya dengan sebutan sang kesatria lautan. Tapi di sini dia adalah nakama ke-9 Luffy. Tepatnya anggota ke-10 SHP jika Luffy kehitung. Dengan bounty 438 juta berry. Posisinya di bajak laut gendeng ini adalah sebagai jurumudi kapal Sunny. Dialah Jinbe. Semua orang kaget bukan main. Lau dan Kid saja tak percaya kalau Jinbe gabung jadi anggota bajak laut paling kuopla di jagat One Piece. Sedangkan di sisi lain, semua orang yang ada di kapal Sanigo bahagia tingkat tinggi melihat Jinbe datang dengan selamat, menepati janjinya untuk membantu para samurai menyelamatkan negeri Wano sebagai The Real Straw Hats Crew. So, all nakama is complete. Now let's get ready. We rock and roll in Onigashima. So, see you again next time. Adios ya caramelos. Stay safe everyone. Please stay at home. Salam. Wait, Mimin lupa ngasih tahu. Minggu depan